Halo semua. Belakangan ini banyak yang memberikan respon atas hardikan Pak Niko, teguran Pak Tong, dan tanggapan Pak Gilbert. Nah, sepertinya saya tidak perlu mengulangi cuplikan video yang sudah bertebaran di mana-mana. Menurut saya, perbedaan pendapat mah urusan biasa. Saya tidak berminat untuk memberikan tanggapan kenapa pendeta ini begini, kenapa pendeta itu begitu. Namun saya lebih berminat untuk membahas inti permasalahannya. Apakah kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Oke, kita mulai aja ya. Yuk kita baca dulu perkataan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 27-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, jadi kita yang bukan Yahudi adalah domba-domba Yesus dari kandang yang lain. Dan seharusnya kita mampu mendengar dan mengenali suara Yesus. Justru, jika kamu tidak mampu mendengar dan mengenali suara Yesus, kamu harus mempertanyakan diri kamu sendiri, apakah kamu adalah domba-dombanya Yesus. Kalau kamu mampu mendengarkan suara Yesus, kamu tidak perlu dijelaskan oleh siapapun, kamu akan langsung tahu apakah Pak Niko benar-benar disuruh Tuhan. Yuk kita baca ayat di Perjanjian Lama, Yoel 2 ayat 28-29, yang dikutip di dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 2 ayat 17-18. Kemudian daripada itu, akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi, sekarang Tuhan mencurahkan rohnya ke atas siapapun kamu, kalau kamu mau. Tidak peduli kamu lelaki atau perempuan, kamu tua atau muda, kamu bos atau karyawan. Kamu tidak perlu menjadi pendeta supaya Tuhan mencurahkan rohnya ke atas kamu. Kalau ada orang yang berkata bahwa Tuhan tidak akan berbicara kepada kamu, orang itu adalah penipu. Tuhan menciptakan kamu seperti Dia, dengan kemampuan di atas segala binatang, supaya Dia bisa berbicara kepada kamu dan kamu mengerti. Yuk kita baca Matius 25 ayat 31-33, terjemahan tanpa ragi. Ketika nanti Putra Manusia datang di dalam kejayaannya bersama semua pengabarnya, kemudian Dia akan duduk di atas tahta kejayaannya, maka semua bangsa akan berkumpul bersama di depannya. Lalu Dia akan memisahkan mereka dari yang satu dengan yang lain, seperti gembala memisahkan domba-domba dari kambing-kambing. Dia akan menentukan yang memang domba-domba dari bagian kanannya, namun kambing-kambing dari bagian kirinya. Nah, kebanyakan dari kita bukan gembala, jadi kita kurang begitu tahu apa bedanya domba dengan kambing. Jadi sekarang kita belajar biologi dulu ya. Di dalam kerajaan binatang, nama latin domba adalah Ovis aries. Sedangkan kambing adalah Capra aegagrus hircus. Keduanya berada di subfamili Caprinae. Domba mempunyai 54 kromosom, sedangkan kambing mempunyai 60 kromosom. Peternak biasanya memelihara domba dan kambing berbarengan karena banyak faktor. Di antaranya adalah faktor keuntungan dan resiko. Kambing lebih cepat beranak dan lebih cepat besar daripada domba. Sedangkan harga jual daging kambing dan domba relatif kurang lebih sama. Kambing lebih menghasilkan susu, sedangkan domba lebih menghasilkan wol. Walaupun domba dan kambing dipelihara berbarengan,
Domba dan kambing perlu perlakuan yang berbeda. Memelihara kambing lebih sulit daripada memelihara domba karena kambing lebih nakal. Secara fisik, domba dan kambing mirip, tetapi ada beberapa hal yang berbeda. Domba mempunyai tanduk yang melengkung ke bawah, namun ada beberapa ras domba yang tidak mempunyai tanduk. Sedangkan kambing jantan dan betina mempunyai tanduk yang menghadap ke atas. Kambing punya janggut, domba tidak. Bibir bagian atas domba terbelah, bibir kambing tidak. Telinga domba biasanya lebih pendek dan tegak, sedangkan telinga kambing panjang dan turun ke bawah. Buntut domba menghadap ke bawah, sedangkan buntut kambing menghadap ke atas. Domba dan kambing sama-sama binatang sosial. Namun sifat domba lebih jinak, lebih berkelompok, dan stres bila terlepas dari kawanannya. Sedangkan kambing lebih liar, lebih independen, dan mempunyai rasa penasaran yang tinggi. Domba memakan rumput, sedangkan kambing biasanya suka memakan daun. Namun kambing bisa memakan hampir segalanya, termasuk kain, kertas, kardus, dan lain-lainnya. Ketika makan, domba cenderung berkerumun, sedangkan kambing cenderung melebar dan bertualang. Nah, hal yang menarik adalah domba mengenali suara manusia dan hanya mau mendengarkan suara gembalanya. Domba tidak mau datang, bahkan kabur dari orang yang tidak dikenal. Yuk sekarang kita lihat dulu cuplikan ini, supaya kita lebih mengerti apa maksudnya mendengar dan mengenal suara gembala. Know if sheep follows the shepherd? Ce zice că nu? Ea vrea să știe dacă oile urmăresc doar pe stăpân. Or they follow stranger too? Doar pe Și stăpâne? dacă urmează și pe străini. Vrea să încerce să vadă. Păi dar ele sunt la fuge și de mine, fuge să le He says that they are running also from him. But can I say, come, and if see they come follow me? Nu știi românește de lor? Poți să încerce cumva să ceri, vrea să... Yeah? Okay. Can I borrow this? Poate să aibă văzut. Ți dau bățul? Okay. Okay. I'm going to see if they follow me or not. Okay? Come. Or come in Romania. Haide! Rămas fără păs, bă! Haide! Rămas fără păs! Nu puteți să... Haide! He can try. Acum puteți dumneavoastră să strigați oile. Haide! Păi dar nu vine nici la ei. Haide! Păi nu vine. Stai să uiți. He's trying. Stai un pic așa. Oh, he came. Look at this. This thing. Oh! Ah.
Dia fikir estranho. 15 forest, 15. Dia lagi ke estranho se puja. Dia Kita dia boleh. puja. He's running of you, not from me. Because of me. Apa na? Okay. Dia sudah puja. Dia ya. Oh, so they really know the shepherd. And they stay there if I'm not there. Mas dia parte ni, mata puja. He didn't eat. Did you see? Why? Gimana? Menarik kan? Nah, sebenarnya pembahasan tentang suara Tuhan sangat panjang. Jadi pada video ini, saya akan membatasi sampai pemahaman bahwa kamu semua harus mempunyai kemampuan untuk mendengar suara Tuhan secara pribadi. Kamu mungkin tidak punya kemampuan apapun yang menurut kamu keren. Tetapi kemampuan untuk mendengar suara Tuhan adalah kemampuan dasar yang seharusnya kamu punya. Kalau kamu tidak mampu mendengar suara Tuhan, berarti kamu tuli. Dan kamu harus berdoa supaya kamu mampu mendengarkan suara Tuhan. Namun teman-teman juga harus sadar bahwa Tuhan itu bukan YouTube. Kalau kamu lagi mau dengar, kamu tinggal pencet. Kalau kamu tidak mau dengar, kamu tinggalkan. Itu sebabnya saya tidak terlalu suka dengan kata Tuhan. Kata Tuhan membuat kita kehilangan makna tuan, makna penguasa, bos. Dan bukan hanya kita jadi tidak mengerti bahwa Tuhan artinya bos, tetapi kita juga jadi memperlakukan Tuhan seperti babu yang harus mengikuti kemauan kita. Kalau kita lagi mau mendengar suara Tuhan, kita pencet tombol. Dan Tuhan wajib berbicara kepada kita. Terbalik guys, tidak seperti itu. Kita yang seharusnya mendengarkan perkataan Dia, kita yang mengikuti kemauan Dia. Kapanpun penguasa mau berbicara, kita harus siap untuk mendengar. Nah, saya akan menutup video ini dengan satu pertanyaan. Apakah kamu mau mendengarkan suara Tuhan secara langsung? Dan kalau kamu masih mau bertanya, bagaimana mungkin manusia bisa mendengarkan suara Tuhan? Saya mau balik bertanya kepada kamu. Tuhan yang kamu maksud itu Tuhan yang mana? Kalau Tuhan tetangga, memang bisu. Nabinya aja tidak mampu mendengarkan suara Tuhannya secara langsung. Tetapi kalau Tuhan Yesus, sekarang saya yang memberikan kesaksian kepada kamu. Yesus tidak bisu. Dia mampu berbicara sampai detik ini. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kamu mau mendengarkan suara Yesus secara langsung? Jika kamu mau mendengarkan suara Yesus, silakan berdoa. Yesus, saya mau mendengarkan perkataanmu secara langsung. Berbicaralah kepada saya. Amin. Nah, kalau kamu mau saya membahas suara Tuhan lebih lanjut, silakan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah video ini. Misalnya, kamu ingin tahu apakah Alkitab firman Tuhan, apakah perkataan pendeta adalah firman Tuhan, atau bagaimana cara membedakan antara suara Tuhan dengan suara hati, atau apapun juga yang ingin kamu tanyakan. Dan jangan lupa, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi channel ini, supaya nanti kalau saya jawab pertanyaan kamu, kamu diberitahu oleh YouTube. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya, memberkati kamu.